Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus. Kita berjumpa lagi dengan renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Selasa 10 Mei 2022, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang menghantarkan kami hingga pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat. Dan di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, ajari ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima, mengerti, dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan menjadi bekal hidup kita, menjadi pelita hidup kita di dalam hari ini, yaitu ditetapkan dari kitab Bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudaraku yang terkasih, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, topik renungan kita pada pagi hari ini, hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Nats ini adalah renungan, arahan, ajakan, dan nasihat yang diberikan kepada kita umat manusia agar kita mau hidup di dalam Tuhan. Mengapa kita diarahkan untuk hidup di dalam Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kekal, yang hidup dahulu, kini, dan pada waktu yang akan datang. Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang adalah sumber dari segala berkat dan karunia melimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui nats ini kita diarahkan agar pertama-tama kita mau memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Mengapa kita diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah? Karena orang yang mengenal akan kuasa, akan berkat-berkat yang sudah diterimanya dari Tuhan, maka orang yang seperti itulah yang mampu untuk melakukan puji-pujian dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita semakin mampu untuk mengenal akan berkat Tuhan yang sudah kita terima? Nah, disinilah fungsi daripada firman Tuhan. Ketika kita mau menerima firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan bekerja di dalam diri kita, maka disitulah kita akan semakin ditempa, akan semakin dituntun dan dibimbing untuk mengenal berkat-berkat atau anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan Allah. Dan ketika kita sudah mampu mengenal dan mengakui berkat Tuhan yang sudah kita terima, maka kita akan dimampukan untuk hidup berpuji-pujian dan dimampukan untuk memuliakan Tuhan melalui ucapan, perbuatan, dan perkataan atau perbuatan-perbuatan kita. Nah, yang berikutnya yang ingin diutarakan oleh nats ini kepada kita, ingatlah segala kebaikannya. Artinya janganlah ada ditemukan di dalam kehidupan kita, yaitu lupa kasang akan kulitnya. Janganlah kita lupakan Tuhan akan segala kebaikan dan kemurahan hatinya, di mana kita, adapun kita dapat hidup, adapun kita dapat memperoleh berkat-berkat, baik itu rumah, anak dan keturunan, atau sekolah, pekerjaan, dan yang lain-lainnya. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Nah, di dalam semua anugerah Tuhan, janganlah kita melupakan Tuhan sebagai sumber berkat dan karunia itu. Acap kali orang melupakan Tuhan dengan cara semakin menyingkir, semakin menjauh dari ibadah, dari doa, dari persekutuan dengan Tuhan. Ini gambaran-gambaran daripada kehidupan orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Nah, sebaliknya ketika seseorang tidak melupakan kebaikan Tuhan, melainkan dia selalu ingat akan kebaikan Tuhan, dia akan selalu rindu, dia akan selalu butuh, dia akan selalu haus akan persekutuan dengan Tuhan. Nah, kemudian di dalam nats ini kita ingin diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan di mana perbuatan kita itu mengarah kepada kehendak Allah. Apakah rupanya kehendak Allah? Sama seperti apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada Abraham. Abraham diberkati oleh Tuhan dan Tuhan Allah berkata kepadanya, "Aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat." Supaya engkau menjadi berkat. Demikian
pesan amanah Tuhan Allah kepada Abraham. Nah, inilah kehendak Tuhan Allah. Bagaimana kehidupan kita yang sudah diberkati, mampu kiranya kita untuk menjadi pembawa berkat, menjadi saluran berkat terhadap diri kita, terhadap keluarga, dan terhadap sesama kita, umat manusia. Dan barangkali di dalam kehidupan kita, kita pasti akan bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara kita di sekeliling kita yang mungkin membutuhkan pertolongan atau uluran tangan dari kita. Bagaimana kita mampu membuka hati, jiwa, dan pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberkati Tuhan, mampu menjadi saluran berkat, memberikan sedekah di dalam tulus ikhlas, memberikan pertolongan bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita, dan semuanya itu kita laksanakan di dalam tulus ikhlas, tanpa ada yaitu harapan-harapan untuk menerima kebaikan dari mereka-mereka. Tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan Allah. Nah, apa yang kita harap dari Tuhan Allah adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah di dalam hidup orang-orang beriman, dan demikian juga di dalam kehidupan kita melalui kesediaan, keaktifan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Di sanalah kita dilayakkan untuk berpengharapan, mengharap akan anugerah, berharap akan penghiburan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan akan diberikan Tuhan dalam diri kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Demikian juga di dalam perjalanan semua aktivitas kita hari ini. Oleh karena itu, janganlah sampai padam pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah kita berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah saja, sebab di dalam Dialah ada segala-galanya dapat kita raih, kita peroleh di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Engkau telah menuntun, membimbing, dan mengajari kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Bapa, tolong kami pribadi lepas pribadi, masukkanlah firman-Mu itu ke dalam hati, jiwa, dan pikiran kami, dan mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk merenungkan, menghayati, dan meyakini serta mempercayainya, dan menunjukkan buah-buah daripada pengenalan kami kepadamu lewat keaktifan kami untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, agar kehidupan kami berarti, agar kehidupan kami berguna bukan saja terhadap diri kami, tetapi terhadap saudara-saudara kami, terhadap teman-teman kami di sekeliling kami yang mengharapkan uluran tangan, pertolongan, dan bantuan-bantuan dari kami. Pakailah kami ya Tuhan menjadi alat-Mu, dan ketika kami mau melakukan kehendak-Mu, di sanalah kami Engkau teguhkan iman dan pengharapan kami, agar kami berpengharapan bahwa Engkau akan semakin melimpahkan berkat-Mu bagi kami ketika kami setia untuk menjalankan misi-Mu, ketika kami setia menjalankan dan mendahulukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, maka segala-galanya akan Engkau limpahkan yang baik, yang penuh damai dan sukacita di dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa, dan temani kami di dalam semua aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita.